Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Dea. Alhamdulillah, kita bertemu juga di pagi hari ini ya, Kak ya. Gimana apa kabar, Kak? Kabarnya alhamdulillah baik Kak Dea. Baik, Alhamdulillah. Sekarang ada di mana nih? Sekarang saya ada di rumah di Sukorejo, Kendal. Oke, baik. Nah, teman-teman gue pedia semua, hari ini kita sudah bersama Kak Fitriana nih, salah satu penulis yang telah menerbitkan naskah di Guepedia. Pastinya ya, sekarang ini kita akan banyak sharing-sharing, kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan baru dari Kak Fitriana ini. Oke, Kak Di, biar teman-teman Guepedia lebih kenal kakak, silakan kakaknya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah Kak, terima kasih. Nama asli saya Fitriana, sedangkan nama pena saya Fitria Angkasa. Saya seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 anak, 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Anak perempuan saya sudah kelas 1 SMP, sedangkan anak kedua saya masih ikut playgroup ya, umur 4 tahun. Terus sekarang sedang mengikuti pendidikan lagi untuk menempuh S1 di STIDA, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Darul Muslihin Kendal. Masuk semester 3 di tahun ini insya Allah. Seperti itu Kak, perkenalan singkat saya. Oke, baik. Terima kasih. Berarti anak baru dua ya? Baru dua Baru betul. dua. Cewek cowok, Kak? Kalau yang pertama cewek Kak, Yang yang pertama saya cowok. cewek. Iya. Oke, berarti selain kesibukannya menjadi ibu rumah tangga, apalagi nih kesibukan yang lain, Kak? Kesibukan yang lain, saya mendirikan playgroup dan TK Khulafaur Rasyidin ya. Sekarang masih beroperasi, masih belajar juga, terus juga membuka daycare Khulafaur Rasyidin. Selain itu juga saya membuka usaha toko buku Akilah ya Kak ya. Toko buku Oke, ini sudah lumayan lama. oke, Seperti itu Kak. baik. Ada kesulitan nggak sih di dalam pekerjaan itu, Kak? Ya setiap pekerjaan mesti ada ini ya Kak Iya. ya. Ada kesulitan juga ada kemudahan. Namun kembali lagi ketika kesulitan itu menghadang, harusnya kita kembali untuk menguatkan diri, untuk memotivasi diri, menguatkan niat kembali untuk kita mendirikan sebuah lembaga, terutama lembaga pendidikan itu. Seperti itu. Menguatkan Oh, niat ya Kak intinya ya Kak. iya. Yang penting pertama itu utama niat dulu ya. Ya, Niat dulu. diluruskan niatnya, ketika berjalan ada kesulitan, nanti insya Allah pasti ada jalan. Betul sekali, Kak. Oke, Kak Fitriana nih kalau boleh tahu kakaknya sudah menerbitkan berapa buku nih di Guepedia? Kalau di Guepedia baru 1 ini Kak, Baru ini satu. perdana, iya, perdana yang dicetak. Kalau yang di playbook itu ada sekitar 3 ya Kak ya, 3. Oke, baik. Nah, kalau yang di Guepedia boleh tahu dong ya judul bukunya apa? Judul bukunya ini Kak, saya bawa Kak. Ya, judul bukunya kumpulan puisi, gugurnya sajak-sajak rindu. Oh, oke, oke. Gugurnya sajak-sajak rindu ya. Iya Kak. Nah, kalau boleh tahu juga nih, awalnya gimana sih proses menulis buku itu? Awal proses menulis buku ya Kak, saya dulu kan hobi sekali menulis ya, hobi Mm-mm. sekali menulis meskipun saya ibu rumah tangga dan ketika itu masih vakum tidak menempuh pendidikan ya, ketika itu masih aktif mengajar anak-anak, saya suka menuangkan, mencoret-coret kayak luapan hati, luapan Mm-mm. pikiran itu di sebuah kertas dicoret-coret, kadang berupa puisi atau tulisan-tulisan yang lain. Makin ke sini ketika saya kembali belajar ini di kampus bersama teman-teman, saya bertemu dengan sahabat yang mengantarkan saya pada sebuah apa namanya, kelas privat menulis, Kak. Nah, Mm-mm. kelas privat menulis, di situ kita dibimbing oleh mentor, diberi masukan, diberi arahan, dan akhirnya kita bersemangat untuk mulai menulis kembali dan
menerbitkan sebuah buku. Oke, baik. Nah, kenapa kepikiran untuk nulis buku puisi, Kak? Karena Kak, karena puisi itu bagi saya seperti curahan hati, Kak. Curahan hati ketika kita sedang ada suasana hati yang kurang nyaman atau suasana hati yang kurang pas, ya kita tuh bisa menuangkannya lewat baris-baris puisi, baris-baris kata itu. Dan ketika sudah meluapkannya dalam sebuah tulisan, itu hati rasanya lebih enteng dan rasanya itu lebih bersemangat lagi. Apalagi ketika membaca hasil karya kita sendiri itu sepertinya ada rasa puas dan rasa bahagia yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Seperti itu, Kak. Oke. Tapi kalau untuk mencari inspirasi puisinya dari mana, Kak? Kalau inspirasi puisi lebih banyak ketika itu saja ya, Kak. Ketika kita melihat sebuah peristiwa, ya. Nah, itu kalau ketika kita melihat peristiwa atau terlintas begitu saja ide, biasanya langsung kita tuangkan. Lebih mudah kalau kita misalnya punya ponsel itu, Kak, kita langsung ide apa langsung kita tulis di ponsel biar nggak hilang ya, Kak, ya. Seperti itu. Bisa juga kenangan-kenangan apa ingatan kita masa lalu itu kita misalnya ingin menulis, ya kita tuangkan lagi, bisa kita tulis dalam itu ponsel kita. Oke, baik. Berarti isi dari buku Sajak-Sajak Rindu ini mengarah kepada rindu seseorang atau random aja, Kak, isinya? Awalnya ketika saya menulis memang lebih banyak ke flashback ya, Kak. Flashback masa lalu, flashback kejadian-kejadian yang pernah kita lalui. Namun ketika kita sudah aktif membuat tulisan itu, semakin banyak ide itu semakin otodidak gitu, Kak. Kayak ketika kita bertemu ini, peristiwa ini, kita langsung menulisnya, bertemu ini, kita langsung menulisnya, dan seperti itu. Nah, nanti kita kumpulkan dalam satu buku itu, kita sesuaikan dengan judul atau tema puisi kita, jadi satu, seperti itu, Kak. Oke, baik. Nah, kenapa ada kepikiran judulnya ini Gugurnya Sajak-Sajak Rindu? Nah, ini Gugurnya Sajak-Sajak Rindu ini sebenarnya ketika saya mengikuti kelas privat menulis itu, ada tantangan dari mentor ya. Kita ditantang untuk membuat sebuah cover buku ya, Kak, ya. Cover buku, temanya bebas. Nah, ketika itu saya melihat sebuah gambar ya, Kak. Sebuah gambar, dan ketika itu terinspirasi terus menggunakan kata-katanya Gugurnya Sajak-Sajak Rindu itu, seperti itu, Kak. Oke, tapi sampai sekarang masih ikut kelas privat itu nggak, Kak? Sekarang masih ikut, Kak, tapi untuk saat ini saya masih vakum, tapi nanti mau lanjut lagi. Baru bulan ini saya vakum, Kak. Nanti mau dilanjutkan lagi setelahnya. Sudah berapa lama, Kak, ikut kelas privat? Kelas privat menulis ada sekitar berapa bulan, 4 atau 6 bulan ya, Kak. Ada 4 level kalau tidak salah. Oke, berarti baru aja ya. Oke, baik. Itu dari kelas privatnya itu dari satu Indonesia atau satu kota aja atau gimana, Kak? Itu bebas ya, Kak, ya. Bebas. Bentuknya seperti online ya gitu. Itu satu Indonesia ikut semua. Oke, berarti ada seperti grup WhatsApp mungkin ya? Ada kalau kita lebih ke privat ya, jadinya lebih intens. Lebih intens. Oke, baik. Berarti dari situ juga bisa ya, Kak, ya, dapat inspirasi juga ya, sharing-sharing ya sama teman-teman yang lainnya juga ya, Kak, ya. Oke, baik, Kak Fitriana, nih aku mau bertanya. Di saat kita menulis kan pasti kita pernah kehabisan ide gitu ya, writer's block. Kalau kehabisan ide, biasanya saya akan banyak membaca kembali, Kak.
Karena dengan membaca akan menambah referensi perbendaharaan kata kita, juga menambah ide-ide kita. Juga yang paling penting, kita banyak, misalnya kita mungkin ketika kita idenya habis tuh, kita kurang keluar atau apa-apa, dengan kita keluar berjalan-jalan di luar, itu setidaknya juga menambah fresh pikiran kita. Dengan itu banyak ide yang bisa kita ambil atau ide bisa muncul kembali. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Intinya dengan membaca dan dengan merilekskan pikiran, Kak. Seperti itu, Kak. Oke. Jadi nggak harus stuck depan komputer terus atau laptop gitu ya, Kak, ya, biar kita juga nggak pusing, betul, biar kita nggak bosan juga ya. Kalau stuck di depan komputer nanti pusing, Kak. Pusing sekali. Iya, jadi harus salah idenya nggak mampir-mampir nanti, Kak. Betul, jadi harus sambil refreshing juga ya, biar otak juga fresh, biar otaknya jalan juga ya, Kak, ya. Iya, betul, Kak. Betul sekali, Kak. Nah, kalau untuk menulis sendiri ini pasti kan sibuk juga nih ya. Kakaknya kerja juga, pasti yang ngurus anak juga, yang ngurus suami. Nah, itu cara membagi waktunya gimana, Kak? Saya biasanya mencari waktu-waktu tertentu ya, Kak. Misal ketika di akhir pekan saya ada waktu, saya memang meluangkan waktu di hari tertentu untuk menulis. Dan ketika kita sudah terbiasa menulis nanti itu, ketika kita sudah benar-benar meluangkan waktu untuk menulis, biasanya itu ide datang dengan sendirinya. Bisa memilih hari di akhir pekan, juga kalau tidak di hari-hari tertentu yang kita rasanya itu kita bisa santai ya, Kak, lebih santai, pikiran kita lebih santai, itu biasanya banyak ide yang datang atau yang menghampiri kita terus bisa datang sendiri. Begitu, Kak. Oke, baik. Berarti masih bisa lah ya untuk membagi waktunya ya, Kak, ya? Bisa, insya Allah bisa, Kak. Oke, tapi kalau kakaknya sendiri ini tipe orang yang kalau menulis harus sambil dengerin lagu atau harus benar-benar hening, sunyi, atau bisa di keramaian? Kan tipe orang beda-beda ya, Kak, ya? Iya, betul sekali. Kalau saya lebih ke tipenya hening ya, Kak. Hening, tapi sesekali ketika kita merasa pikiran kita kurang rileks, saya biasanya memang memutar lagu-lagu slow ya, Kak, ya. Lagu-lagu slow sebagai bagian dari rehat kita. Nanti ketika kita butuh konsen lagi, biasanya saya matikan. Nanti ketika kita butuh slow lagi, saya nyalakan lagi. Tapi ketika menulis saya memerlukan memang tempat yang hening ya, Kak, ya. Memang tidak ada gangguan dari luar. Itu kita lebih fokus dan lebih bisa menghasilkan karya yang baik, yang bagus. Begitu, Kak. Nah, kakak sendiri kan tadi mempunyai anak 2 ya, dan masih kecil-kecil juga nih. Pastinya umur-umur segitu ya masih rasa ingin tahunya masih banyak gitu ya. Terus rewel-rewelnya juga pasti ada. Nah, pernah nggak sih di saat kakak menulis nih, anak kakak nih rewel gitu? Ya, itu, Kak, makanya saya ambil waktu ketika anak misalnya tidak di rumah atau bersekolah atau apa. Saya mengatur waktunya di saat-saat memang saya bisa me time ya, ibaratnya ya, kalau ibu-ibu kan kalau me time saya itu saya lebih suka di menulis. Nah, ketika saya ada benar-benar me time dan anak saya memang ketika ada yang megang atau yang apa, itu saya gunakan untuk menulis. Jadi lebih fokus ya, Kak, ya. Sedangkan kalau untuk kakaknya sendiri yang sudah SMP itu lebih karena dia hobinya membaca, punya banyak buku, sudah banyak membaca. Sesekali dia meminta saya menulis untuk dibaca sebagai request, kadang nggak request, Ibu, Umi menulis ini, jadi itu sedikit banyak membuat tambahan ide ya, Kak, ya, dari request anak saya itu yang pertama, begitu, Kak. Oke, tapi anak yang pertama ini suka menulis juga nggak nih?
Belum Kak, belum suka menulis. Dia sukanya membaca. Kemarin tanya untuk diarahkan menulis, dia belum begitu tertarik. Tapi karena dia sudah banyak baca, jadi ketika saya menulis dan harus ada koreksi itu dia sudah bisa ngoreksi juga Kak. Begitu Kak. Oke, baik. Nah, tadi kan menulis ini sebagai hobi Kak Fitriana dari kecil ya? Hobi menulis dari kecil, iya, tapi semenjak SMA ya. Semenjak SMA. Oke. Remaja ya Kak. Nah, kenapa Kakak ini hobi menulis dan seberapa pentingkah menulis ini di hidup Kakak? Nah, ini Kak, makanya ketika untuk melakukan sesuatu ya Kak, kembali kita ke niat awal ya Kak, kayak tadi ketika saya ketika kita mendirikan sebuah lembaga pendidikan ya, kembali meluruskan niat kita. Memang dari yang awalnya hobi-hobi itu, ketika ditekuni, terus ketika kita meluruskan kembali niatnya itu, ternyata itu akan menjadi untuk itu biar kita bisa menulis terus dan menulis menjadi bagian penting saya. Motivasi saya ada dua ya Kak ya. Yang pertama untuk menyampaikan sebuah kebenaran ya Kak ya, meskipun dengan sebuah puisi ya Kak, sebuah puisi mungkin tapi di dalamnya ada hal-hal yang ingin kita sampaikan, ada hal yang ingin kita luruskan dan seperti itu. Makanya untuk motivasi pertama yaitu sebagai orang Islam ya Kak, ingin menyampaikan sebuah kebenaran lewat tulisan-tulisan puisi sederhana itu. Terus yang kedua ya, motivasi saya ya Kak ya untuk menulis ya sebagai sebuah warisan ya Kak ya. Ketika kita ya sebagai manusia, jatah hidup kita sudah di dunia sudah tidak ada, sudah berhenti bernafas, itu masih ada karya-karya yang kita tinggalkan untuk generasi-generasi mendatang. Seperti itu Kak. Biar itu memotivasi saya, oh ternyata menulis itu penting, lama-lama menjadi penting dan menjadi bagian hidup dari diri saya sendiri pribadi. Begitu Kak. Oke, baik. Berarti ini bisa disimpulkan ya kalau kita mengungkapkan perasaan, ingin mengungkapkan sesuatu tidak harus melalui mulut ya Kak ya, tidak harus melalui ekspresi, tapi bisa juga melalui tulisan ya, sebuah puisi ya Kak ya. Puisi yang kata-katanya mendalam ya, tersampaikan untuk banyak orang juga seperti Kakak nih kan ya, bisa menghasilkan sebuah karya ya dari yang awalnya hanya hobi menulis gitu kan, dari hobi menulis, lalu mengungkapkan perasaannya lewat tulisan ya, jadilah sebuah buku ya. Insya Allah buku ini juga pasti sangat bermanfaat ya Kak ya, bisa memotivasi banyak orang, bisa kasih inspirasi untuk banyak orang juga. Nah, jadi buat teman-teman Guepedia semuanya juga nih ya, kalau kalian tidak bisa mengungkapkan perasaan lewat mulut, lewat mata, lewat gestur tubuh, bisa juga kalian menulis loh, tidak salah ya, nggak ada salahnya untuk mencoba ya Kak ya. Iya, betul sekali Kak, jangan takut untuk memulai dan jangan takut pula untuk menghasilkan sebuah karya. Intinya jangan apa yang bisa. Jangan ragu-ragu untuk mencoba ya, karena kalau kita ragu-ragu itu kita tidak akan pernah tahu ya Kak ya, hasilnya berhasil atau tidak ya. Jadi lebih baik mencoba dulu ya, siapa tahu kalau rezekinya berhasil ya Kak ya, kalau gagal ya coba lagi. Coba lagi. Iya, coba lagi. Jangan menyerah ya Kak ya. Betul sekali. Tapi kalau Kak Fitriana sendiri ini pernah nggak sih terlintas ada kepikiran untuk berhenti menulis? Nggak ada Kak. Nggak ada. Meskipun nggak ada. Meskipun dulu saya sempat melaluinya dengan berhenti untuk tidak menulis saja, ternyata hobi itu masih sampai sini masih ingin dikeluarkan lagi dan lagi. Tidak, malah setelah terbit ini Kak buku perdana saya
termotivasi untuk menghasilkan karya-karya selanjutnya. Begitu Kak. Tapi sekarang semangat lagi kan. Tapi sekarang lagi mulai proses menulis lagi apa belum nih? Sudah Kak. Sudah ada, saya menyiapkan kumpulan cerpen Kak. Kumpulan cerpen baru mengumpulkan, sudah ada berapa puluh ribu kata, ingin ditambahin lagi dan semoga dalam waktu cepat bisa terbit ya Kak ya. Selain itu juga, selain kumpulan cerpen, saya juga sudah membuat sebuah novel Kak. Jadi ketika saya menulis puisi ini sebagai latihan awal saya ya Kak ya. Stepnya dari puisi, terus ke cerpen, kemudian novel. Dan dari karya-karya itu juga tidak lepas dari ada puisinya Kak. Di cerpen dan novelnya juga ada puisinya juga Kak. Jadi biar lebih romantis dan lebih asik gitu Kak untuk anak-anak muda ya. Begitu Kak. Tapi kakaknya ada niat untuk menulis buku non-fiksi nggak Kak? Kalau non-fiksi ada sih Kak, tapi saya lebih sukanya ke biografi Kak sebenarnya. Ke biografi. Jadi memang cita-cita saya ya Kak ya, berharapnya semoga suatu saat terlaksana ketika saya sudah menulis non-fiksi ini dengan kata-kata dan bahasa bahkan menjadi sebuah buku yang bagus. Saya berharap suatu saat bisa menulis biografi orang-orang hebat, terutama orang-orang yang memberi banyak peran dan sumbangsih di sekitar tempat tinggal saya Kak. Di sini kan juga banyak tokoh-tokoh yang inspiratif ya. Saya berharap ketika sudah membuat biografi itu banyak orang membaca dan banyak orang juga termotivasi dari kisah hidup inspirator itu Kak. Begitu. Tapi sekarang proses menulis buku selanjutnya nih sudah masih awal atau sudah di pertengahan atau mau akhir? Kira-kira target terbitnya kapan Kak? Target terbitnya kalau cerpennya paling lama berapa ya? Kumpulan cerpennya 1 bulan lagi mungkin Kak. Baik. Semoga bisa selesai. Amin. Semoga cepat selesai ya. Tapi kalau proses menulis buku yang pertama tadi, Guguran Sajak-Sajak Rindu, itu butuh waktu berapa lama Kak untuk menulisnya? Untuk menulis ini saya tidak ada deadline sih Kak ya. Saya tidak menghitungnya karena kumpulan puisi ini ada juga yang sudah saya kumpulkan lama dari tahun berapa itu 2019 ya Kak ya. 2019 saya banyak menulis di buku saya kumpulin. Terus yang ini di akhir-akhir ini ketika sudah ada beberapa puisi, kemudian saya lengkapi dari kumpulan puisi-puisi yang terdahulu, kemudian saya revisi. Jadi saya nggak menghitung waktu pastinya, cuma nggak salah ketika Guepedia terus mengejar itu untuk deadline bulan ini harus selesai biar naskah masuk dan bisa lolos cetak dan bisa terbit. Begitu Kak. Tapi buku yang Guguran Sajak-Sajak Rindu itu diterbitinnya kapan Kak? Baru-baru aja apa sudah lama? Baru-baru aja Kak. Sekitar bulan November, Desember ini Kak. Desember. Berarti baru sebulanan lah ya. Nah, aku mau bertanya nih Kak Fitriana. Kakaknya nih awal tahu Guepedia dari mana sih? Nah, awal tahu Guepedia ini, itu dari kelas privat menulis saya, Kak, mentor saya, Kak Yofi ya, Kak. Kak Yofi, saya kan ikut Bio Academy ya. Kak Yofi merekomendasikan Guepedia kepada kami ya, Kak. Kemudian saya coba kontak dan ternyata responnya bagus dan sangat respon bagus, cepat dan pelayanannya juga tidak mengecewakan, Kak. Makanya saya memilih untuk terbit pertama di Guepedia. Itu karena kayak dengan penulis baru itu
lebih respon dan lebih mengena, Kak. Jadi saya memilih Guepedia untuk menerbitkan buku perdana saya. Begitu, Kak. Berarti buat teman-teman Guepedia yang lain nih ya, udah ada testimoni langsung dari Kak Fitriana nih ya, bahwa terbitin buku di Guepedia itu cepat, terjangkau juga ya, fleksibel, dan pastinya gratis ya, Kak ya? Gratis ya, Kak. Betul sekali, itu gratis ya, Kak. Meskipun gratis tapi tidak murahan, Kak. Karena responnya bagus, terus cepat, juga tidak mengecewakan, Kak. Teman-teman bisa nanti ikut, yang teman-teman penulis baru terutama ya, karena pengalaman saya penulis baru sendiri, responnya dan cetaknya waktunya tidak begitu lama, cepat sekali dan tidak mengecewakan, gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Fitriana. Sama-sama, Kak. Oke, Kak Fitri berarti kira-kira kan lagi nulis proses buku, 2 buku ya berarti ya? Betul sekali, 2 buku. Nah, ini proses menulisnya ini barengan apa gimana nih, nggak terkecoh kan nulis 2 buku? Nah, itu Kak, kalau terkecoh kan novel itu kan memang kita di kelasnya itu waktu ada tantangan novel ya, Kak ya. Makanya saya otomatis harus membuat. Nah, tapi saya sebenarnya lebih suka kayak cerpen ya, Kak ya. Karena cerpen itu ide terlintas, kita langsung bisa menulis ceritanya. Ide terlintas bisa nulis ceritanya, nggak harus menyelesaikan perjalanannya yang lama ya, Kak ya. Itu jadi kalau di sela-sela menulis novel itu, kita bisa menulis sebuah cerpen. Nah, cerpen itu kan bisa sekali duduk ya, Kak ya, sekali duduk selesai, sekali duduk selesai. Jadi itu menurut saya tuh lebih rileks dan lebih ide terlintas kita nulis gitu, Kak. Dan di situ juga kembali ya, Kak ya, kita bisa memadukannya dengan ada puisi di dalamnya. Seperti itu, Kak. Oke, tapi ide-idenya ini sebenarnya ada dari pengalaman pribadi atau lebih banyak mengambil inspirasi dari kehidupan yang lain? Kalau idenya itu ya bisa kita realita, kita melihat pengalaman kita ya, Kak ya. Pengalaman kita tulis ulang itu juga ada, tapi bisa juga dengan melihat sekeliling ya, Kak ya. Melihat sekeliling, ada ide terlintas, nanti kita tuangkan. Bisa dari teman, bisa dari sahabat, bisa dari lingkungan sekitar tempat kita tinggal, bahkan informasi atau kita dapat berita dari media pun kita bisa membuatnya menjadi sebuah cerita, Kak. Begitu, Kak. Oke, baik. Nah, Kak Fitriana, kita sudah masuk ke sesi terakhir nih. Apakah kakaknya ada saran, ada pesan nih untuk Guepedia sendiri dan teman-teman Guepedia yang lain? Silakan, Kak. Baiklah, kalau pesan sendiri buat Guepedia ya, tetap semangat, tetap memberi ruang, Kak. Tetap memberi ruang, dan support terutama untuk penulis-penulis baru. Biar mereka tetap termotivasi dan tetap bersemangat untuk melahirkan karya-karya berikutnya. Tidak stuck dan tidak berputus asa ketika ada penerbit lain misalnya tidak begitu respon atau tidak memberi ruang pada penulis-penulis baru. Setidaknya Guepedia bisa memberi ruang, memberi support dan kesempatan untuk penulis baru itu muncul dan menghasilkan karya-karya yang lain. Sedangkan untuk kesannya sendiri, ya ini Kak, respon yang bagus itu ya Kak, respon yang bagus itu merasa kita sebagai penulis baru itu seperti dimanusiakan ya Kak ya. Kan maksudnya pengalaman saya sendiri, mungkin ada penerbit lain ya, mungkin pengalaman saya atau teman-teman sendiri dari penerbit lain mungkin ya, ada yang ketika ditanya apa di WA, apa di tidak respon, terus tidak memberi impas yang bagus. Nah, di Guepedia ini saya temukan sangat respon dan sangat memberi ruang bagi penulis-penulis baru itu. Terus yang pesan selanjutnya, Guepedia semoga semakin bagus lagi lah Kak ya, semakin bagus.
semakin dikenal, dan semakin memberi manfaat untuk yang lainnya. Begitu, Kak. Oke, untuk teman-teman Guepedia yang lainnya, Kak, ada pesan? Untuk teman-teman yang lainnya, jangan berhenti menulis. Jika idenya serasa stuck dan tidak bertambah, banyak-banyaklah membaca dan banyak-banyaklah mencari referensi, Kak. Bisa dengan banyak membaca buku, juga bisa dengan keluar ya, Kak, keluar, melihat luar, melihat alam, melihat dunia luar, itu bisa menambah ide kita. Begitu, Kak. Oke, baik. Nah, teman-teman Guepedia, kita sudah selesai nih ya sharing-sharing bersama Kak Fitriana ya. Semoga ilmunya ini bermanfaat ya. Kalian termotivasi, terinspirasi dari Kak Fitriana. Dan jangan lupa juga pastinya harus dibeli bukunya Kak Fitriana ya, yang berjudul Gugurnya Sajak-Sajak Rindu. Nah, dalam buku itu pastinya aku jamin deh kalau kalian baca ya, setelah kalian baca, kalian akan semangat lagi nih dalam menjalani hidup ya. Kalian akan bangkit lagi dari keterpurukan ya, karena banyak sekali pastinya nih ya kata-kata yang sangat mendalam nih dari karyanya Kak Fitriana ini yang bisa membuat kalian lebih termotivasi, terinspirasi pastinya ya. Kalian juga pastinya akan mendapat ilmu baru, wawasan baru juga nih dalam buku itu. Jadi jangan lupa dibeli ya teman-teman semua ya. Nah, jangan lupa juga nih kalian harus subscribe YouTube ya Guepedia. Jangan lupa di like, di komen, dan di share ya video ini ya. Hari ini Jumpa Penulis hari ini aku bersama Kak Fitriana ya. Semoga Kak Fitriana ini dikenal banyak orang, bukunya diminati banyak orang juga ya. Jadi kalian harus share sebanyak-banyaknya nih ke satu Indonesia atau bahkan ke satu dunia ya, ke seluruh dunia nih. Jadi Kak Fitriana juga makin dikenal. Wah, ada nih salah satu penulis di Guepedia bernama Kak Fitriana gitu kan. Nah, ada karyanya nih, satu karyanya yang sangat bagus sekali ya buku puisinya nih. Kak Fitriana ditunggu loh karya-karya yang lainnya ya. Baik, Kak. Terima kasih. Insya Allah. Oke, baik. Nah, buat teman-teman Guepedia juga nih yang mau terbitin naskahnya, silahkan aja ya langsung hubungi Guepedia ya, atau langsung buka website Guepedia. Pastinya kita ini juga ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Nah, pastikan juga kalau kalian ingin menerbitkan naskah di Guepedia, sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku agar bisa diproses. Oke, Kak Fitriana, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktunya hari ini untuk jumpa penulis, Kak. Terima kasih kembali, Kak. Terima kasih banyak. Semoga kakaknya sukses selalu ya. Lancar rezekinya, sehat selalu ya. Makin banyak karya-karya yang lainnya yang bermanfaat ya, bisa bagi orang. Amin ya Allah, amin. Sebelumnya mohon maaf sekali ya Kak ya jika ada kesalahan kata dari aku nih. Sama-sama Kak, saya juga minta maaf kalau dalam penyampaian kurang runtun ya Kak ya. Iya, ya baik. Seperti itu, mohon maaf kalau banyak kekurangan dan kalau banyak salah kata dari saya. Baik. Terima kasih. Terima kasih juga sudah mempercayai Guepedia ya untuk terbitin bukunya Kakak nih. Sama-sama Kak. Oke, baik. Sampai jumpa kembali Kak Fitriana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.